Hai, welcome to Story Mate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus hai, gue Nurul. Gue Kania. Dan gue Yana. Ada yang nanya nih, Story Mate itu apa sih, Kak? Buat yang nggak tahu Story Mate itu apa, jadi ini tuh sesi podcast di IGTV. Nah, itu tuh kita ngebahas tentang pengalaman pribadi dari kita ataupun dari kalian yang kalian share di form. Nah, ini kita ngebahasnya macam-macam, bisa mulai dari yang romantis, atau yang horor-horor, atau kehidupan, dan sebagainya, ya. Sounds so fun, right? Jadi buat yang ngirim gak usah malu-malu, buat anonymous. Yes. Jadi jangan malu-malu untuk share ya. Satu lagi, sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, jangan lupa untuk follow Instagram kita, theconfession.id, supaya kalian bisa baca cerita-cerita atau confession lainnya yang seru-seru juga tentunya. Topik hari ini tuh apa sih? Kita mau ngomongin apa sih buat hari ini? Jadi kita bakal bahas tentang romance. Nah, romance itu nggak harus yang tentang romantis. Waduh, kucing. Oke, kalau malam itu macam-macam ya Nurul ini. Jadi, kita bakal bahas tentang romance. Dan asal tentang romance. Oke, kita mulai aja ya dari nama samarannya si Bani. Bani. Dia cerita apa sih ya? Nih, dia ceritain, the bully that I face is pretty affected me until now. I know I'm not the only one who got bullied, but this person really still bullying me even though I change and even not acknowledge him. Like he wants the attention, and it's disgusting. Well, thanks for your action, bro. You made me stronger, and in the same time, you made yourself look bad. There's a lot of your victim. Apa bahasa Indonesianya Oke, ini? intinya orang ini bilang kalau misalnya pembulian yang selama ini dia alami itu masih mengefek sama dia sampai sekarang. Dia nyadar, orang ini, si Bani ini nyadar kalau misalnya dia bukan satu-satunya orang yang pernah dibully, tapi pembuli ini sampai sekarang masih ngebully dia walaupun dia udah berubah. By the way, pembulinya laki-laki ya, soalnya di sini ngomongnya him. Bani bilang kalau misalnya kayaknya orang ini mau bully dia karena dia mau dapetin attention dari si Bani, dan menurut Bani itu disgusting, itu menjijikan. Terima kasih, kata Bani, untuk si pembuli ini, karena apapun yang dilakukan itu membuat dia menjadi lebih kuat, dan di saat yang bersamaan itu membuat pembuli ini terlihat buruk di mata orang lain. Banyak juga korban dari pembuli ini. Oke. Sorry for my bahasa. Ini aduh bingung juga ya nge-translate. Tapi ada satu hal yang mau gue raise lagi dari submitan orang ini, itu adalah walaupun tentang bullying, tapi orang ini mengkategorikan cerita ini ke romance. Apa jangan-jangan dia mantannya? Tuh kadang kan ada tipe orang yang dia mungkin punya crush ke seseorang, tapi caranya dia untuk ngedapetin attention dari crushnya itu salah gitu. Mungkin bikin ngejailin crushnya itu atau gimana, maka jatuhnya malah kayak pembulian gitu. Gue bingungnya tuh, dia cuma mau intention doang. Pembulinya ini ngebully dia cuma karena dia pengen attention dari si Bani. Tapi caranya tuh salah gitu. Caranya bullying ya. Tidak boleh, karena itu menyakiti hati dia. Disgusting ya. Tapi harus diperingatinnya dengan jelasin baik-baik ya, dengan jelas gitu, kayak Betul. dengan kelakuan kayak gini ke aku, itu bikin aku jadi nggak nyaman. Tapi namanya orang beda-beda, Yan. Dikasih tahu gitu, ada yang nurut, dikasih tahu gitu, ada yang makin jadi. Kalau dicuekin doang, dia bakal jadi menjadi-jadi. Ya, semakin dia menjadi, kalau kita nggak respon, dia makin mikir, kok nih orang nggak respon-respon ya. Jadi kayak udah makin kayak mulai berhenti gitu. Oke. Intinya adalah mau apapun itu nggak boleh ya kita ngebully orang lain, baik itu temen atau mantan atau crush kita, itu salah sih. Iya bener. Bukan salah lagi, udah salah udah. Iya, emang udah salah. Memang udah salah, disalah-salahin lagi udah. Kalau kalian bisa kasih pesan buat Bani, kalian mau ngasih pesan apa? Ya mungkin secara pengalaman gue juga mungkin dulu pernah pacaran, ya kan. Jadi gue punya mantan nih. Gue udah mantan sama dia, gue udah nggak berurusan sama dia, tapi dia malah ngungkit-ngungkit masa lalu gue ke teman-temannya dia gitu loh. Waduh. Jadi secara nggak langsung di mata teman-temannya tuh gue tuh jelek gitu loh. Caranya gimana?
gue cuekin udah buat Bani ya, daripada lu pusing mikirin gitu walaupun lu berubah, ya udah mending lu diem aja, lu cuekin, nanti juga dia capek-capek sendiri, nanti dia juga minta maaf sendiri seiringnya waktu. Butuh waktu lama sih, Waduh. enggak, kayaknya gue juga baru 3 tahun dia baru Oh, minta maaf sama gue. Waduh. Iya lama juga ya. 3 Yang tahun. lama, nggak Buset. segampang itu ya. Kalau dari Yana Ya nah, sendiri, semoga kamu itu kuat dan semoga kamu disibukkan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. amin. Dan semoga si cowok ini punya kesadaran tersendiri dari lubuk hati yang terdalam. Dan juga dia punya kesibukan yang positif. Jadinya dia nggak ngelakuin aneh-aneh ke kamu lagi ya. Semoga kamu Amin. sehat secara amin. mental Nah, dan pikiran. nah lu Amin. amin. Oke. Buat Bani, lu kalau mau balas dendam mungkin gak usah digubris, tapi balas dendam untuk diri lu, kembangin diri lu, mungkin balas dendam secara halus lah pokoknya. Ulala. Tuh. Oh gila, mantep ya. Orang yang sudah Mantap berpengalaman beda sekali. emangnya. Gue ditanya gini mana ngerti. Aduh. Kalau gitu nih kita masih ada lagi loh ya. Masih ada 2 lagi. Selanjutnya Boleh. dong. Oke. Penasaran nih. Silahkan Kedua. ya. Ya, jadi aku punya crush. Iya, anggap aja crush lah ya. Sejak 2015 akhir kita kenalan lewat Snapchat. Dia nge-add aku. Waktu itu masih booming. Dan 2016 kita sama-sama punya rasa, tapi nggak jadian. Wah, HTS. Ya awalnya aku nggak mau, karena dia ngajak jadiannya bertepatan saat aku mau ujian. Jadi takut aja. Ya. Waduh. Tapi emang bener aku takut berbuat dosa kalau mau ujian. Kita berdua sepakat nggak jadian dulu. Komitmen aja lah. Oke. Yaudah kita jalanin aja dulu gitu. Terus lama-kelamaan dia berubah. Cuek, jawabnya pendek-pendek. Positive thinking mbak, mungkin lagi sibuk, oke? Lanjut. Ya udah. Aku pikir itu wajar. Mungkin dia kecapean habis kerja atau kuliah, makanya balasnya singkat. Tapi kok makin lama dia makin bersikap aneh. Contohnya, pembahasan kita jadi aneh gitu, gak kayak biasanya. Akhirnya aku stok lah akun-akun dia, mulai dari Ask FM, Facebook, IG, Twitter, dan lain-lain. Oh, aku nemu dia lagi akrab sama cewek lain. Tapi aku bingung, soalnya dia juga tipe friendly ke semua orang. Ini nih resikonya punya cowok friendly. Ya sih, ya gimana ya? Aduh, udah lanjut deh. Tapi aku tetap aja ada rasa yang ganjel di situ. Oke. Dan akhirnya benar, 2019 dia sama yang baru. Oh, jadi ceritanya terus setelah akrab gak chat sama si Kitty nih. Tiba-tiba jadian sama orang lain 2019. Digantung loh, Mbak. Upload foto screenshotan VC sama pacarnya. Oh, resmi pacar. Sama dia komitmen, kasihan sekali mbak ini. Kamu tahu rasanya kayak apa? Sakit tapi nggak berdarah. Itu ya ini. Aku coba untuk tegar. Faktor dia bersikap aneh mungkin bisa jadi dia tanya ke orang-orang yang kenal aku. Jadi kayak, dia tuh orangnya gimana? Oh, ya namanya temen. Ya. Ada yang mungkin bilang lo negatif, ada yang bilang lo cantik, DLL gue nggak tahu. Yang kedua mungkin dia ngerasa nggak nyambung sama aku. Tapi kalau dipikir-pikir nggak nyambung kok bisa bertahan sampai lama. Hahaha. Dan yang terakhir, ada yang lebih pintar dan cantik dari aku. Tapi kita 2021 ini DM-an lagi. Walaupun agak gimana, tapi bismillah aja. Aku udah serahin semua ke Allah, yang penting aku berdoa. Kalau dia jodoh aku ya dekatkan, kalau enggak ya mending jauhkan ya Allah. Doanya ya wak ya menikah aja ya betul. Aduh, kasihan sekali. Panjang sekali. Wah. Ya mbak ini kasihan sekali nih mbak ini. Gue ngerti sih perasaan cewek ini. Untuk berapa tahun nih, dari 2015 sampai 2019 ya. Kalau misalnya kalian di hubungan ATS, tapi lo di posisi cowoknya, misalnya lo naksir sama orang, tapi orang ini bilang nggak mau hubungan dulu, komitmen aja, lo ngerasa digantungin gak sih? Iyalah, pasti. Udah itu jawabannya. Karena cowok mikirnya simpel. Bermikir dari posisi cowoknya juga, bukan berarti gue ngebela cowoknya juga sih, tapi kita netral. Mungkin dia ngerasa kayak, ya kayaknya Mbak Kitty nggak suka dia sama aku, terus aku harus gimana? Terus ya udah, akhirnya dia kayak coba move on, gitu sih. Sama Mbak Kitty,
aku hancurin jempol sama kesetiaanmu. Waduh, cuman gue saranin ya, semoga lu dapat lebih baik dari dia sih. Iya. Cowok di dunia banyak, di dunia banyak. Cuma satu, tenang aja. Benar katanya gue juga salut sama lu. Semangat. Kalau di ATS kayak gini, jangan terlalu menggantungkan perasaan ke orang itu gitu. Karena itu kayak gamble aja sih menurut gue, kayak lu gak ada kepastian juga kan gitu. Jadi mending ya santai aja, dibawa santai. Siapa tahu ntar tiba-tiba ada cowok yang lebih cakep gitu kan, lebih lebih dewasa lagi, lebih dulu. Oke, ya udah gitu aja sih kalau buat Mbak Kitty. Semangat Mbak Kitty. Semangat Mbak Kitty. Sekarang kita ke cerita terakhir nih guys. Cerita dari Sutarjo. Kata Sutarjo, aku dideketin sama kakak kelas. Dia kakak yang udah lama gak ngechat aku, tapi ngakunya suka sama aku dari dulu. Waduh, dan memperhatikan aku dari dulu. Waduh. Dia udah bilang suka sama aku, tapi aku belum bilang balik gimana perasaan aku ke dia. Aku gak berani. Aku takutnya dia naruh ekspektasi tinggi di aku, dan pas sama aku beneran nanti dia kecewa atau gimana sama tingkah aku yang kadang freak ini. That's cute. Oke, lanjut. Apalagi dia lebih tua dari aku, dan kemungkinan bakal ada pikiran ke jenjang yang lebih serius. Ya gitulah. Kalian yang baca atau denger ini, kalau kalian jadi aku bakal gimana? Kalian kalau jawab tergantung perasaan kamu, aku aja nggak tahu gimana jelasin perasaan aku ini. Makasih ya udah baca. Iya, sama-sama Sutarjo. Iya, sama-sama Sutarjo. Sama-sama Sutarjo. Umur itu tidak memastikan dia dewasa. Tapi biasanya kalau umur yang lebih tua itu lebih ke arah sering ngetes kita aja. Ngetes kayak gimana? misal gue tinggal sibuk mungkin selama 3 hari nggak gue jawab, dia bakal marah-marah nggak ya, misal gitu. Kalau misal nggak marah, oh ya udah nyaman tuh. Intinya gitu sih, pokoknya nggak semua yang dewasa tuh langsung yuk lu kalau nyaman sama gue yuk nikah sama gue, nggak segampang itu enggak. Wow, deep sekali ya, Anda sudah mengerti sekali, senior memang ya. Kalau nggak berani ya udahlah, jalanin dulu sebagai teman, siapa tahu kan namanya nyaman kan gak ada yang tahu ya Mbak. Ya udah gitu aja sih. Kalau dari perspektif saya sendiri ya saya bakal komunikasikan baik-baik dengan kakak kelas ini. Kayak gue bilang, makasih udah ngungkapin perasaannya. Cuman untuk saat ini aku belum bisa. Jadinya aku tuh masih nyaman dengan diriku aku. Tiba-tiba cowoknya bilang, iya aku bakal tunggu kamu sampai siap. Lu mau gimana? Mas, masa? Doa aja ya Mas. Semoga dipertemukan. Dipertemukan di mana? Alam barzah. Lamaan. Ya doa cukup. Yang penting berdoa aja. Ya, intinya kunci terbaik komunikasi aja. Ya, benar komunikasi. Ya udah, pokoknya untuk Sutarjo, terima kasih udah nge-share cerita kamu ke kita. Semoga sarannya bermanfaat ya. Oke, jadi gini, karena ini rata-rata HTS atau ya dari crush ya, saya harap kalau misalnya kalian nggak siap buat pacaran ya fokus sama diri sendiri. Kalau kalian mau pacaran ya mau nggak mau harus nerima kekurangan si orang yang kita sukai gitu. Jangan terpaksa, kan ada tuh yang pacaran terpaksa. You have your own right in a relationship. Yes, betul. Ternyata saya kira bakal lebih wow atau happy ending, ternyata sad ending ya. Fokus diri sendiri. Mungkin mau di Ayunda. Tanggapan lagi dari Ibu Yana dan Kania. Jangan lupa untuk follow Instagram kita theconfession.id. Dan kalau kalian mau submit cerita-cerita kalian, juga kalian bisa tinggal klik link di bio Instagram kita. Okay, that's it. Thank you for listening to us, and we'll see you guys in the next episode of the podcast. Thank you, guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam.